Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan doa hari yang kedua, Selasa 5 Oktober 2021, dalam rangka memasuki bulan keluarga tahun 2021, Gereja-Gereja Kristen Jawa Klasis Kartasura akan kita mulai. Bersama-sama kita masuki saat teduh. Di dalam hati kita masing-masing, marilah kita ungkapkan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Sama-sama kita mengawali persekutuan doa keluarga pada malam hari ini dengan menaikkan pelengkap kidung jemaat 13, bait yang pertama dan bait yang kedua. Kita masuk rumahnya. Sama-sama kita satukan hati kita di dalam doa untuk menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Jikalau pada saat ini kami boleh berhimpun bersama-sama dengan keluarga dalam rangka bulan keluarga di tahun 2021. Saat ini kami hendak mendengar sapaan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar pada saat ini boleh menjadi kekuatan ketika kami menjalani kehidupan pemberian-Mu. Di dalam dan oleh karena Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan doa pada hari yang kedua ini, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Dinyatakannya kepada kita demikian. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yiroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan kurban, diberikannya kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian,
sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadamu dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan itu tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang tentu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Masih tetap menyatu di tengah keluarga dalam pekan doa, masa penghayatan hidup berkeluarga di hari yang kedua. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, bersama-sama melalui bacaan kita malam hari ini, kita akan mengambil sebuah tema, ia hanya sejauh doa. Seorang jemaat mempunyai kesaksian yang cukup menarik ketika jemaat ini menderita sakit gigi. Dia katakan kepada saya, "Wah, ternyata yang namanya sakit gigi itu tidur pun juga tidak nyenyak, makan pun juga tidak enak, kerja pun tidak mempunyai semangat. Apalagi ketika mendengar suara-suara yang agak keras, rupanya sakitnya justru malah bertambah." Tapi juga ada hal yang sangat menarik ketika ia menyampaikan, rasanya perhatian terhadap orang yang sakit gigi itu kurang. Banyak orang di sekitar yang mengatakan bahwa loro peto, oh loro untu, alah meng loro untu, hanya sakit gigi. Sementara dalam dirinya merasakan sebuah penderitaan yang sangat luar biasa. Beruntung ketika di apotek tersedia obat-obat konstan, racian, dan obat-obat lain yang paling tidak bisa mengurangi rasa sakit. Berbeda ketika seseorang ini sakit hati. Sakit hati ini bisa menimpa siapa saja, kapanpun dan di mana saja, terlebih juga di tengah keluarga. Bisa terjadi tidak disengaja, datang dengan tiba-tiba,
baik itu mengenai hati ibu atau bapak atau anak atau siapapun yang ada di dalam keluarga itu. Karena kata-kata, karena kalimat kemudian membuat sakit hati, gebeler, atine loro, dan di apotek rupanya tidak tersedia obat sakit hati, berbeda dengan obat sakit gigi. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam bacaan kita, Elkana ini mempunyai dua istri, Hana dan Penina. Hana ini tidak mempunyai anak, sedangkan Penina ini mempunyai dua orang anak. Sebagaimana tradisi pemahaman yang berkembang pada saat itu, bahwa ketika seseorang tidak memiliki anak itu dianggap sebagai kutukan atas sikap dan perbuatannya di masa lalu, sehingga itu adalah kutukan dari Tuhan, tidak diberi anak. Nah, rupanya dalam kehidupan rumah tangga Elkana ini, si Hana sering mendengar kata kalimat ejekan yang keluar dari bibir Penina, yang membuat Hana ini kemudian sakit hati. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, lalu apa yang dilakukan oleh Hana? Tentu Hana ini dengan setia datang kepada Tuhan, mohon agar apa yang saat ini dirasakan, terutama ketika mendengar ejekan dari Penina ini, paling tidak ketika Hana kemudian diberikan seorang anak oleh Tuhan, si Penina ini akan berhenti untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak bijak. Suatu ketika si Hana ini berdoa dengan kerendahan hati, mohon berkat dan pimpinan Tuhan, agar Tuhan hadir menjawab apa yang menjadi harapannya. Hanya memang dalam doanya tidak terlalu keras, dikatakan dalam bacaan itu yang bergerak hanya bibirnya. Nah, rupanya ada seorang pemerhati yang namanya Eli yang saat itu memperhatikan sikap gerak-geriknya si Hana. Eli katakan, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu minta? Apa yang kamu harapkan? Dengan kerendahan hati dan dengan jelas si Hana mohon, biarlah dengan kerendahan hatiku ini Tuhan berkenan hadir menjawab apa yang kami inginkan, agar supaya kami tidak mendengar lagi sebuah ejekan dari Penina tentang diriku yang tidak mempunyai anak ini. Nah, ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, dengan jelas di ayat 17 dikatakan, jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Buah dari kesetiaan, orang bijak bilang bahwa doa itu sangat besar kuasanya. Ternyata dengan apa yang dikatakan Eli di bacaan berikutnya, di ayat-ayat berikutnya, Hana ini mempunyai seorang anak yang diberi nama Samuel. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dari bacaan ini kita bisa melihat, yang pertama, ternyata di tengah kehidupan keluarga itu rentan juga dengan yang namanya sakit hati. Datangnya tiba-tiba dan bisa mengenai siapa saja, baik anak-anak, baik itu ayah, baik ibu, mertua, atau saudara, siapapun yang ada di tengah keluarga itu. Ketika kita bercakap-cakap, ketika kita berkomunikasi, ketika kita makan bersama, bahkan ketika keluarga itu menerima tamu, famili, saudara dari luar kota, luar pulau yang jauh, yang tinggal beberapa waktu di tengah keluarga itu juga kadang rentan menimbulkan luka hati karena kata-kata atau kalimat. Kemudian hal yang kedua, dengan harapan Hana, ternyata Hana melakukan yang terbaik untuk mohon berkat kekuatan Tuhan melalui doanya yang terus-menerus diupayakan. Saya meyakini bahwa di tengah keluarga pun juga ada sebuah pergumulan, baik ketika anak-anak sedang merenda masa depannya melalui pembelajarannya, baik yang sedang bergumul tentang jodoh teman hidup ataupun yang sedang bergumul tentang pekerjaan.
meneladani kehidupan Hana dengan kerendahan hati dan terus-menerus diupayakan dikomunikasikan dengan Tuhan, ternyata Tuhan juga hadir menjawab apa yang menjadi kebutuhan di tengah keluarga itu. Oleh karena itu, tak henti-hentinya marilah kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa kita dengan kerendahan hati, agar apa yang diharapkan oleh kita semuanya di tengah keluarga ini boleh terwujud, sehingga damai sejahtera Tuhan dirasakan di tengah keluarga kita. Gusti berkahi. Amin. Saat teduh untuk kita semuanya. Terima kasih Bapa di surga untuk sapaan firman-Mu di tengah keluarga kami. Mohon ampun jikalau di tengah keluarga kami kadang terjadi persoalan, perselisihan, salah paham yang itu muncul karena kata-kata atau kalimat yang menyakiti hati kami. Biarlah Bapa berkenan untuk mengampuni segala kekurangan, dosa dan salah kami, dan biarlah kami boleh belajar tentang kehidupan Hana yang terus berelasi, terus mendekat kepada Tuhan. Kami mohonkan berkat untuk keluarga-keluarga milik Tuhan, jemaat milik Tuhan, seklasis Kartasura, di dalam kehidupannya, di dalam pergumulannya, di dalam persoalannya. Mari Bapa di surga, Engkau hadir mewujudkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita mereka. Ajari kami senantiasa untuk terus membangun komunikasi di tengah keluarga yang mendatangkan damai dan sejahtera. Kekuatan dan kesehatan senantiasa Tuhan tambahkan di tengah keluarga kami. Kami mohonkan berkat untuk anak cucu saudara-saudara kami yang tidak menyatu di tengah keluarga. Mungkin ada di antara mereka yang ada di luar kota, ada di antara mereka yang ada di luar pulau, bahkan ada di antara mereka yang ada di luar negeri. Berkat yang sama Tuhan nyatakan di tengah kehidupan mereka satu persatu. Terima kasih Bapa di surga, inilah ungkapan syukur syafaat kami yang semuanya kami pinta oleh karena kelembutan cinta kasih-Mu di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan sambut firman Tuhan ini dengan sebuah nyanyian Kidung Jemaat 26, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Yesus menebus
Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita mengakhiri persekutuan doa di hari yang kedua ini, dan untuk itu terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, terus dan tetap ada di tengah kehidupan saudara-saudara sekalian. Amin. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagiaan dan damai sejahtera yang akan kita terima. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 451 bait yang pertama dan bait yang kedua. Di